Halo semua, jumpa lagi di channel Fana Nevin. Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya untuk first impression sepeda yang lagi hangat, yang baru saja datang beberapa hari yang lalu teman-teman. Apalagi kalau bukan sepeda buat teman-teman yang mending ini mending itu, yaitu Camp Adventure. Ini adalah Camp Adventure seri kelima, kalau tidak salah ya ini. Kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ini adalah sepedanya teman-teman, Camp Adventure generasi terbaru yang paling fresh. Kira-kira berapa speed? Kita sudah nggak ngomong. Sudah nggak zaman lagi 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 speed, 12 speed. 13 speed, cok. 13 speed. Kurang apa? 13 speed. Ya kan? Dan yang penting itu harganya nanti teman-teman. Aduh, gokil sih ini. Jadi ini bakalan, kalau menurutku salah satu sepeda yang bakalan jadi kayaknya bakalan cepet sold out ya, menurutku ya ini. Tapi kita lihat aja apakah worth it atau enggak. Nanti kalian sendiri yang akan menilai. Tapi sebelum itu langsung aja kita lihat speknya seperti apa. Oke, langsung aja teman-teman. Kita ulas mengenai itu. Oke, yang pertama nih dari sisi frame-nya ya. Dari sisi frame-nya, ini frame-nya itu full alloy teman-teman. Mulai dari frame sini alloy, yang bagian sisi depan head tube-nya ini menggunakan sistem smooth welding teman-teman. Jadi ini seolah-olah ini kayak karbon seperti itu. Tapi dari sisi sininya ini masih smooth welding juga. Nah, di bagian bawah ini belum smooth welding ya. Karena ini kan untuk kekuatan ya. Jadi lebih baik seperti ini aja untuk kekuatannya, agar frame ini benar-benar kuat teman-teman. Kemudian coba kita lihat dari sini, forknya full alloy juga teman-teman. Nah seperti itu. Nah sebelum kita lanjut mengenai detail dari framenya, kita coba ulas dari sini dulu. Untuk drifternya teman-teman, drifternya sudah menggunakan Sensa seri terbaru yang sudah brandingannya baru lagi, yaitu menggunakan Syntech. Ini full karbon teman-teman, karbon ya, karbon. Ini tuh ya, enak kan? Nah ini tipikal kalau kalian pengguna SRAM pasti familiar cara shiftingnya seperti itu ya. Ini 13 speed, oke, double click sistemnya. Kemudian feelingnya yang aku masih perlu nggak tahu ya, karetnya ada perbaikan. Karetnya lebih tidak ringkih teman-teman. Kalau yang kemarin Syntech atau yang ketika masih menggunakan Sensa, beberapa kali aku coba mengulas sepeda yang masih menggunakan Sensa ya produknya. Saya itu sering komplain gitu kan. Karetnya untuk drifternya itu ringkih, kayak tipis banget gitu. Nah sedangkan ini mulai ketat, mulai enak teman-teman. Nggak tahu ya kalau sudah dipakai riding jauh seperti itu. Oke, ini udah karbon. Terus bar tape-nya, ini bar tape-nya ya yang penting ada teman-teman. Bar tape ini bar tape cukup tipis. Jadi kalau kalian misalkan menggunakan sepeda ini untuk pure gravel, saya merekomendasikan kalian pasang gel di bagian sini dan bagian sini ya. Gelnya kalian bisa dapatkan di mana? Kalian bisa beli, cari aja online gel drop bar atau gel bar tape. Biasanya itu kalau setauku itu yang mengeluarkan gel itu merek Brand Pro dari Shimano. Seperti itu. Oke, kemudian dari sisi drifter sini sama ini coba, ini kan single teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan karbon. Apakah bisa kompatibel? Nah, nggak ada isinya. Jadi ini saya tidak tahu bisa dipasang dropper seat post atau tidak ya. Yang pasti ini kosong nih, nggak ada tarikan sama sekali ini. Oke, untuk bar tape juga sama seperti itu. Kemudian bagian sistem stemnya ya, stemnya ini alloy teman-teman, cukup kokoh, lumayan mantep ini. Sepertinya cukup berat. Ini panjangnya 80 teman-teman, dan sudah menggunakan sistem ICR atau semi integrated ya. Semi integrated sih ini karena masih keluar dari sini, belum pure dari stem seperti itu.
Jadi terus kemudian drop barnya, ini drop barnya keren menurutku. Dia sudah menggunakan drop bar yang ergonomik. Menurutku ini ergonomik, cukup ergonomik teman-teman untuk drop barnya. Dia flare-nya bagus teman-teman. Jadi terus dari reach-nya dari drop bar ini itu nggak panjang teman-teman. Dan dropnya itu pendek, jadi enak. Seperti itu, dropnya pendek, reach-nya pendek, dan wide, lebar. Wah, itu karakter-karakter yang biasanya dropper yang untuk upgrade, yang punya Richie kayak gitu, itu rata-rata seperti itu karakternya. Dan sekarang di Camp Adventure sudah diberikan dropper yang model seperti itu. Ini bagus banget teman-teman, bagus. Seperti itu. Oke, terus kita geser headset. Headset ini penyakit dari Camp ya, ini jujur penyakit dari Camp dari sejak dulu itu ininya kurang loncer. Nanti serahkan aja ke mekanik teman-teman. Ini dari dulu ya. Karena kenapa? Di sini ada karet, ada seal teman-teman. Di sini ada seal ya. Jadi solusinya adalah kalian bisa cari micro washer. Fungsinya adalah untuk memberikan gap lagi. Kalau misalkan ternyata settingannya sudah benar tapi masih tidak loncat seperti ini, ya itu tadi teman-teman bisa beli micro washer yang berapa mili, mungkin 1 atau 2 mili untuk mendapatkan settingan yang pas dan membuat handlebar ini semakin loncer seperti itu teman-teman. Dan ini bagus, aku amazed kita masih diberikan gap yang cukup tinggi. Ini 1, 2, 3 bahkan 4 cm, bahkan 5 untuk tinggi stem. Jadi kita sebagai customer dimudahkan untuk pemilihan riding position, mau yang agresif bisa atau mau full touring seperti ini juga bisa. Ini ukuran 46 loh, tapi dikasih headtube yang cukup panjang. Ini enak, jadi kalau kita nggak potong ya nggak apa-apa, kalau mau potong full clean juga bisa teman-teman. Ini bagus. Bannya seperti biasa dikasih ukuran 35C teman-teman. Dia dari ban merek apa? Daily Tire. Coba made in mana? Made in Indonesia teman-teman. Jadi banggalah jadi orang Indonesia, tetap ada. Nah ini sudah sepertinya ini wire ukuran 35. Karakter bannya seperti ini teman-teman. Ya kan? Karakter ban. Jadi kalau melihat karakter bannya, sepertinya sepeda ini cukup baik di jalan raya dan juga cukup untuk gravelan ringan seperti itu ya. Kalau tanya ngebut jangan tanya ya, karena ini ban-ban basic biasanya teman-teman. Kalau kalian mau cari yang full performance, otomatis kalian wajib upgrade ban. Oke, seperti itu. Wheelset dulu nih. Wheelsetnya dari Luce. Kita lihat biasanya karakter wheelset itu bisa dilihat dari sambungannya. Ini sambungannya kan udah di lock. Nah, kita nggak bisa lihat. Coba. Ternyata ini bukan sambungan teman-teman. Kita coba lihat sambungan. Biasanya ada sambungannya yang kualitas wheelset itu bisa dilihat dari sambungannya. Nggak kelihatan sambungannya di mana. Ini mestinya sih. Ini bagus untuk rimsnya. Ini dipnya 1, 2, 3. Dipnya 3 cm. Sekarang kita coba rujinya atau spoknya menggunakan besi atau sudah stainless steel teman-teman. Kita tes. Oke, jadi rujinya masih menggunakan besi teman-teman. Jadi otomatis resiko korosi itu masih ada. Headtube-nya bulat teman-teman, kokoh ya. Terus ini ada logo dari Camp dan ini menggunakan, ini ada beberapa tipe yang dia logonya itu warnanya putih seperti itu. Dan ini yang seri liverynya itu warna keemasan atau bronze seperti ini teman-teman. Ya, ini ganteng. Terus forknya full alloy dan saat pembelian ini sudah full eyelet. Jadi kalau kalian misalkan minggat dengan sepeda ini sudah sangat siap teman-teman. Tinggal pasang rak pioneer depan, siap kemana saja seperti itu. Terus bagian pengereman. Nah, rotornya dulu. Ini rotornya ini mirip dengan, nggak tahu ini punya siapa. Ini karakternya sih mirip SRAM ya teman-teman.
Tapi ini tidak ada keterangan pasti ini menggunakan merek apa, tapi mirip SRAM, jujur. Terus ini wih, gila. Seriusan ini. Oh, ternyata ini One Piece, teman-teman. Ini One Piece. Ini One Piece loh. Jadi kalipernya ini dari Sensa atau Synteh ya, teman-teman. Synteh. Kalau logonya sih jujur ya, logonya Synteh tadi ya tak lihat. Ini Synteh EV. Aku melihat logonya langsung connect ke NV. Serius. Langsung lihat itu, oh mirip NV ya. Oke, nggak apa-apa. Dan ini kalipernya itu sudah One Piece. Nah, cuman di sini bisa dibuka ini karakter yang kayak Hope seperti itu. Ini bisa dibuka, nggak tahu ini bleedingnya mestinya dari sini ya, bleedingnya ya. Tapi ini bisa dibuka masalahnya ini tuh. Nah, seperti itu. Nggak tahu, nanti kita coba browsing bagaimana cara bleedingnya ini. Ini sudah ada hashtag lah, teknologi hashtag dari Sentia seperti ini, teman-teman ya. Ini One Piece. Kalau yang ini full One Piece, terus ini pembukaannya di sini. Seperti itu. Ini keren karena kaliper One Piece biasanya cenderung dipakai di grup set yang high end, teman-teman. Oke, kita ke frame sekarang. Kita full ke framenya. Jadi ini frame tadi saya bilang full alloy dan menggunakan weldingan smooth welding ya di beberapa titik, tapi di bagian BB-nya belum menggunakan smooth welding, dan juga bagian drop out-nya. Itu bagian chain stay, seat stay yang sisi belakang itu belum menggunakan sistem smooth welding. Oke. Dan ketika saya beli, Samen sudah mendapatkan ini yang ukuran 46 ya. Di top kalian sudah mendapatkan ini tempat untuk pasang top to back ya. Atau kalau kalian mau pasang bottle cage juga bisa di sini. Tapi ini cenderung memang diperuntukkan untuk top to back, teman-teman. Terus di bagian bawah ini ukuran terkecil ya, 46. Ini kalian dapat ya untuk bottle cage. Tapi di bagian sini ini tidak dapat, teman-teman. Kita coba bagian bawah. Kita lihat bagian bawah dari sepeda ini. Nah, di sini sayangnya belum dapat ini. Tapi karena ini ukuran kecil ya, nggak tahu ukuran besar. Terus yang di sana itu ukuran besar apa ukuran kecil? Ukuran besar, Pak. Ukuran besar. Nanti kita coba, teman-teman, kalau ukuran besar apakah sininya dapat atau enggak. Nanti kita lihat, teman-teman. Nah, untuk keluarnya jalur pengereman ada di sini, teman-teman. Terus ini juga untuk shifternya ya. Nah, BB dari Scenic. Saddle-nya empuk ya. Tidak sporty. Jujur aku ngomong, saddle-nya ini saddle yang karakternya empuk dan tidak sporty. Jadi kalau kalian misalkan mau cari typical riding sepeda yang cari nyaman, pakai ini. Mestinya nyaman sih. Yang empuk-empuk kayak itu yang cocok dengan karakter kalian seperti itu. Ya udah pakai saddle ini. Ini dia sudah menggunakan saddle gel. Jadi kalau ngomong nyaman, jelas nyaman. Tapi kalau kalian cari saddle yang sporty, yang untuk performance, tentunya ini bukan menjadi pilihan kalau menurut saya, teman-teman. Seperti itu. Coba kita lihat ini produsennya dari siapa. Ini nggak ada keterangan produsen dari mana. Nggak ada keterangan, teman-teman. Ini karakternya, ini empuk, ini gel. Jadi kalau nyaman, jelas nyaman. Tapi kalau nyari performance, sepertinya ini bukan pilihannya. Kalian bisa upgrade ke saddle yang untuk performance seperti itu. Biasanya saddle yang performance cenderung dia lebih tipis untuk saddle-nya, teman-teman. Seat post menggunakan seat post biasa yang seat back, teman-teman, dan menggunakan alloy. Terus seat clamp alloy juga sama seperti itu. Bagian belakang ya di sini, teman-teman, kalian sudah mendapatkan eyelet di bagian sini. Ini fungsinya adalah untuk pasang rak pannier ya di sini. Terus kemudian di sisi sini juga sudah ada. Jadi kalau pasang rak pannier untuk minggat jelas sudah terpenuhi. Kalian mau gravelan atau mau minggat, mau backcamp, semuanya juga sudah tersedia. Saat kalian beli sepeda ini, kalian sudah mendapatkan pedal apa adanya. Jangan berharap kalian akan mendapatkan pedal yang full bearing. Jelas ya, kalau bisa upgrade sendiri lah ya. Yang penting dikasih pedal aja, alhamdulillah.
daripada nggak dapat sama sekali seperti itu. Oke, terus yang ini adalah crank model terbaru yang disematkan di Camp Adventure. Jujur ini kekinian banget, modern, jadi bagus teman-teman. Ini modelnya tipikalnya karakternya bongkarnya kayak SRAM seperti itu. Jadi ini chainringnya aku nggak tahu ini 2 piece atau 1 piece ya teman-teman, karena nggak bisa dilihat, tapi bongkarnya karakternya mirip-mirip SRAM seperti itu. Ini keren, dia chainringnya seperti ini dia apa, narrow wide ya, narrow wide 40T. Ini dari Scenic. Scenic itu produknya Syntech juga teman-teman, dan BB nya juga sama, BBHT2 dari Scenic, Syntech juga. Oh guys, ternyata ini spindlenya spindle SRAM teman-teman. Ini BB nya itu menggunakan, berarti spindlenya dia spindle SRAM, karena BB nya ukuran BB BSA 29 teman-teman. Itu BB nya SRAM seperti itu. Kalau BB nya seramik atau enggak saya nggak tahu ya, ini harus bongkar biar tahu kalau itu. Dan settingannya juga sama, karakternya mirip SRAM seperti itu. Oke, untuk crank positif keren, ininya keren juga, mestinya ringan ini. Oke, terus rantainya ini dari dikasih KMC loh, nggak abal-abal loh teman-teman. 13 speed, gokil. Rantainya KMC teman-teman, itu just bukan rantai yang abal-abal lagi. Terus sekarang bagian ban belakang, ini bannya seperti ini, sama seperti depan, ukuran 735C. Terus wheelset belakang ini sama seperti ini juga, dipnya itu 3 cm, dan ini juga sama, masih menggunakan besi ya. Terus sekarang pindah ke sini dulu sebelum pamungkas. Coba sini mas. Nah, coba sini. Untuk sistem pengeremannya dia rotornya sama seperti SRAM, terus ini kalipernya seperti ini. Jadi tanpa adaptor kalian wajib menggunakan rotor yang ukuran 160 mili teman-teman, seperti yang ini. Nah, ini tanpa adaptor, dan rotornya ini 160 tanpa adaptor. Wajib menggunakan depan belakang 160, depan belakang tanpa adaptor juga seperti itu. Sekarang yang pamungkas adalah di sini teman-teman. Ini sprocketnya, sprocket 13 speed. Kita lihat sprocketnya ini dari siapa. Ini sprocket 13 speed. Oh sorry, ini sprocketnya ternyata produk Sunshine teman-teman. Ini produk Sunshine yang ultralight kalau nggak salah. Ini yang cukup ringan. Ini punya Sunshine. Terus gear terkecil itu menggunakan 11T, dan yang terbesar ukuran 45T. Kita lihat sih bener 13 speed atau enggak. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 speed. Gile. 13 speed bro, 13 speed udah nggak zaman. 12 speed, 11 speed udah nggak zaman. 13 speed. Gila. Sayangnya di sepeda ini belum menggunakan DO yang UDH teman-teman. Jadi penyakitnya kemarin aku dapat beberapa customer gitu kan, penyakitnya anting RD-nya patah. Itu sedikit kesulitan saat mencari spare RD atau apa ya, spare partnya. Nah ini sekarang ini menggunakan RD-nya, masih menggunakan seperti ini, belum UDH seperti itu. Nah ini adalah RD generasi terbaru dari Syntech ya teman-teman. Untuk DO nya tadi sekali lagi, DO nya sayangnya belum UDH. Tapi ya kalian mau cari harga under 15 mana yang sudah UDH? Nggak ada. Kecuali kalian beli yang grup frame set. Mungkin frame setnya brand lain sudah ada. Tapi ya harganya ini masalahnya. Kalian kebangetan kalau dengan melihat harganya terus minta yang UDH juga. Tapi ya kalau dikasih UDH sih bakalan nilai plus lagi untuk camp seperti itu. Karena ini mayoritas aku ngomongnya nilai plus seperti itu. Dan ini adalah RD Syntech EV.
EV apa enggak ya? Benar mestinya sih EV ya ini bacanya teman-teman. Tapi mirip NV. Ini logonya seperti ini teman-teman. Ini Xintia EV. Nah seperti ini kelihatannya. Nah, oke. Nah gambarnya seperti ini teman-teman. RD-nya gokil banget ini. Aduh ini full karbon. Menurut keterangan ini karbon teman-teman ya, ini karbon, kemudian ini full OSPW, bener-bener OSPW dalam artian sesungguhnya gede banget. Ini 20T teman-teman, ini 20T seperti ini, ada tulisan Xintia, dan ini untuk ininya mesti sekitar mungkin 13-an yang untuk bagian pulley guide-nya seperti itu. Ini karbon. Nah setelah tak melihat-lihat ini, aku nggak ngerti ya, aku nggak berani menjamin bahwasannya RD ini ringkih atau tidak ketika di medan gravel yang ekstrim seperti itu. Karena melihat dari apa namanya OSPW-nya ini, seandainya OSPW-nya itu alloy ya, alloy mungkin akan jauh lebih durability-nya jauh lebih baik seperti itu. Ini terlihat seperti ringkih gitu loh teman-teman ininya. Ya semoga aja lebih kuat dibandingkan perkiraan saya seperti itu. Tapi secara look, secara itu jos seperti itu. Dan yang terakhir kita coba dengarkan dulu. Gimana kita coba shifting aja dulu ya daripada mendengarkan, atau mau mendengarkan dulu? Ya udah deh, kita coba dengarkan gimana sih suara dari hubnya. Ini untuk hubnya sudah full bearing ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu mikir upgrade hub rehab lagi. Sekarang kita coba tes suara dari hub ini teman-teman. Kelamaan kalau nunggu soalnya loncer teman-teman. Ini kelamaan kalau saya nunggu harus berhenti teman-teman, karena serius ini loncer. Dan suaranya, suara dari jangkriknya itu karakter dari pelatuk 6 teman-teman. Karakternya itu pelatuk 6, tapi aku nggak tahu ya, silahkan dibongkar aja kalau ada yang tahu, misalkan silahkan komen-komen pelatuknya ada berapa. Tapi kalau dari bunyinya itu karakternya itu 6 pelatuk teman-teman, seperti itu. Nah yang paling terakhir, dengan group set 13 speed ini, apakah yang penting adalah apakah shiftingnya akurat, presisi, dan enak. Itu yang paling penting ya sebelum kita ngomong harganya. Oke, kita coba cek shifting mas di sini. Coba kita lihat shiftingnya. Ini yang paling bawah teman-teman, 11T. Ada berisik apa enggak teman-teman? Coba ini belum tak ituin lagi. Ini ada yang nggak masuk. Nah kalian tak setting. Oh kebanyakan. Nah ini. Nah ini ya teman-teman, kita mulai karena ini belum disetting katanya. Kita mulai lagi. Tadi karena ini memang belum disetting teman-teman, jadi kita coba ya. Tuh 2 3 wah. Oke, aman. Oke, aman. Oke, aman. Oke, aman. Oke, chain crossnya cukup lumayan. Kita coba lagi. Ini udah settingan saya. Kita coba lagi. Tuh.
Ini sekali klik nggak naik ya. Saat nyeting nggak ada bunyi klik-kliknya teman-teman. Nggak ada bunyi klik-kliknya di sini. Jadi kliknya berapa nggak ada keterangan. Nah, ini kebanyakan. Oh, harus minta didorong ini berarti. Tuh. Bisa saja ini. Kalau atasnya sih oke teman-teman. Bawahnya tadi belum ketemu nih. Tuh. Nggak bisa one click gitu. Yang bawah turunnya aman, 1. Tuh. Ini nggak ketemu. Nah, langsung naik 2. Tuh. Tuh. Nah, agak harus di itu. Oke. Jadi teman-teman, untuk sprocketnya, untuk shiftingnya, berdasarkan pemantauan ini di bagian bawahnya itu kita agak nge-push dikit. Saya kurang tahu, bisa saja anting RD-nya itu ternyata ada bengkok sedikit. Misalkan misalkan anting RD-nya ternyata bengkok, ya otomatis shiftingnya nggak bakal ketemu seperti itu. Tapi bagian atasnya semuanya smooth, semuanya enak, lancar seperti itu teman-teman. Jadi ya menurutku oke lah 13 speednya seperti itu. Di samping sini setelah tadi kita ngetes ini ya, kita coba cek. Ini kan ukuran 46, ukuran paling kecil teman-teman, atau XS. Nah kalau di atasnya atau ukuran S 49 sudah mendapatkan EYLED juga teman-teman. Ini EYLED 1, 2 dan 3 di sini ada 3 ya. Top dan bottle cage dapat 2. Ini yang warna pink. Ini jujur pinknya cakep banget, pink keunguan gitu. Violet keren banget. Oke, ternyata dapat. Kalau kalian belinya yang size-nya itu 46 yang XS, kalian tidak mendapatkan double bidon atau double bottle cage atau double EYLED untuk bottle cage-nya. Tapi kalau kalian di atas 46 atau mulai startnya dari S, kalian akan mendapatkan tempat bottle cage 2 ya, atau 3. Kalau yang kecil seperti ini kalian tidak mendapatkannya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita ngomong misalkan saya membeli sepeda ini ya. Misalkan kita ngomong apa sih yang bakalan saya upgrade secara pribadi. Oke, yang pertama yang mau saya upgrade ini ya, kita ngomong menghayal sebagai warga Indonesia, sebagai warga netizen, kita akan menghayal dulu teman-teman. Oke. Yang pertama yang akan saya ganti yang pertama kali adalah saddle. Kalau saya sekali lagi. Kemudian yang akan saya ganti adalah seat post biar agak gantengan dan lebih ringan. Ya, ini saya akan ganti saddle yang lebih sporty, kemudian saya akan mengganti seat post yang lebih keren dan menggunakan zero offset kalau saya seperti itu. Kemudian untuk stem sudah oke, drop bar sudah oke, dengan reach-nya yang pendek sudah oke, nggak ada masalah saya. Kemudian yang selanjutnya akan saya setting ulang di bagian headsetnya. Ini tidak loncat sama sekali teman-teman. Nah, ini akan saya setel ulang. Meskipun tidak mengganggu, bagi sebagian orang tidak mengganggu, tapi kalau saya cenderung ini agak mengganggu. Nah, ini ada tabrakan antara karet seal dengan frame seperti itu. Jadi kita perlu nambahi micro washer lagi di bagian headset teman-teman. Kemudian apalagi yang akan saya upgrade? Kalau ada duit saya jelas upgrade ban yang lebih gede teman-teman. Sekarang ya paling nggak ukuran 40 atau 45. Tenang saja, sepeda ini sepertinya kompatibel untuk ban ukuran gede-gede teman-teman, karena chainstay sama seatstay-nya lebar sekali seperti itu. Apalagi untuk bagian fork jelas pasti muat. Ini pasti ganti sih, upgrade ban yang lebih jos teman-teman. Kemudian saya bakalan upgrade kalau pengen ganteng lagi, ganti rotor, ganti entah
Shimano Ultegra atau aftermarket. Wah, ini ternyata rotornya itu sistemnya masih ini pakai XT lah, atau aftermarket di online shop itu ada yang mirip-mirip SRAM itu yang harganya 250 ribuan. Itu bakalan jauh lebih keren sih menurutku untuk estetika ya, dan juga ya sepertinya untuk kebutuhan esteknya kebantu sih, mestinya. Kemudian selanjutnya adalah yang paling penting, ganti pedal. Menurut saya itu wajib ganti pedal, karena yaitu pedal adalah salah satu faktor kita untuk transfer energi agar nggak ada yang apa ya, ini terlalu friksi, nggak loncer lah. Jadi perlu upgrade ke yang loncer-loncer ya, atau ganti pedal klit. Kalau kalian sudah bisa menggunakan pedal klit, itu secara look, secara itu ya dengan harga 10 juta kurang 100 ya worth it banget sepeda ini untuk dibeli teman-teman. Ini sepeda ini worth it banget dengan 10 juta kurang 100. Nggak tahu, ini kebetulan saya sedang ada di Serba Sepeda ya, ngontennya numpang di sini di studionya teman-teman Serba Sepeda. Dan ini harga di Serba Sepeda. Saya tidak tahu harga di online berapa sepeda ini dijual. Saya tidak tahu harganya offline, toko yang lain tidak tahu harga sepeda ini. Tapi kalau kalian belinya di Serba Sepeda, saat ini masih promo dari harga retail 11, sekian juta itu menjadi 10 juta kurang 100 ribu teman-teman. Worth it, menurutku worth it. Jadi makanya sepeda ini saya sematkan cocok buat kalian yang serba mending. Silahkan kalau mau tahu sepedanya silahkan main ke Serba Sepeda. Nggak tahu cabang mana aja, silahkan coba tanyakan aja. Jadi kira-kira gitu aja untuk first impression mengenai Camp Adventure kali ini teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya Fanani.Evin, follow juga Instagramnya Serba Sepeda karena saya sudah diizinkan untuk ngonten di sini teman-teman. Dan kalau kalian mau lihat sepeda ini silahkan main aja. Kebetulan saya ada di Jatiwarna. Terus test ride mungkin saja bisa ya. Silahkan tanyakan petugasnya aja. Mumpung di sini size-nya lengkap banget, mulai dari XS sampai L, ada nggak ya? L sampai size terbesar itu ada teman-teman. Jadi itu kesempatan kalian untuk melihat unitnya real. Terus bisa nyobain melihatnya, pegang-pegang sebelum kalian beli, gas. Apalagi di sini katanya kalau beli di Serba Sepeda itu bisa gratis servis seumur hidup, seperti itu. Yowes teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KWR.